KO ini emang kelihatannya di 2021 tuh mengagumkan main di Breeze, tapi lagi-lagi lu tahu KO itu impactfulnya kayak apa kalau dapat map, kalau stepping up nggak peduli lu map Breeze yang punya banyak setup Killjoy kayak mau lawan apa namanya Chamber yang ada trademark dan lain-lain, langsung loyo, langsung hilang dengan apa namanya one way push dan juga null comment. Emang enaknya Chamber di attack dan defense tuh kelihatan ya. Pasti ini adalah agent yang favorit, dan kita langsung masuk aja ke map kedua. Apakah tim EPH bisa membalas, dan ini adalah map pilihan dari Onyx atau Onyx yang bisa bertanggung jawab atas map pilihan mereka. Oke, Pistoro sudah dimulai, permainan cepat mendasar dari Onyx. Langsung lu lihat bermain di arah double door dash masuk, tapi berhasil ditumbangkan dari monyet dengan MPMFPS. Masih bisa ditelan oleh Slasher dengan 2 kill cepatnya. Ada Georgie yang ada di arah flash, tapi Sever melakukan pemotongan duniawi. Begitu baik Georgie udah ketahuan. Spike sudah dipasang, 1 lawan 3 dan Elvimore. The Sheriff Man, everybody, langsung menumbangkan Georgie dengan headhunternya. Memang Agent Chamber itu diciptakan untuk Elmimor ya guys ya. Tok, gue udah gak mau analis Tok. Kayak Iya. gasem banget barusan lihat seorang NC Slasher. Tok, dua pelor, tok, Elmimor, tok. Apa yang mau dianalis? Ras aja guys ke arah A split. Severin nungguin aja nih yang rotasi. Tok. Dua pelor semua. Apa yang mau dianalis? Gue bilang this is outplay. Pistolronnya efektif. Walaupun kelihatan barusan Eman tuh dapetin 1 kill udah bagus banget, bisa ngegagalin, tapi in the end trade-nya jalan. Mereka main as a unit, mereka dapetin semua angle-angle-nya, dan mereka juga bisa antisipasi satu push di daerah M-nya. Jadi bagus banget start dari Onyx, dan ini sesuatu hal yang mengerikan untuk EPH. Ketika Onyx on point dan confident seperti itu, main lari-lari dan headshot, ini akan ya akhirnya headshot juga nggak apa-apa, dan 5 lawan 4 sekarang, dan tujuan mereka pasti ke arah B. Ya, dan bisa itu udah berhasil ditembus, tapi di sini ada Batman yang coba untuk melakukan pemotongan, tapi dia telat dan malah dipani sama Shiro yang masih di belakang. Dengan Marshall-nya, Spike sudah kepasang, 3 melawan 5. Retake seperti apa yang dilakukan oleh Action PH, sepertinya dari Action PH cuma ingin mengamankan kill demi kill aja supaya nggak apa ya nggak rugi-rugi banget lah, paling nggak bisa dapetin kill sama ultimate orb, karena ini udah bisa jadi impossible retake sebenarnya bagi Action FPS. Dan lu lihat tuh satu persatu diabsenin sama Severin, dapetnya 1 kill dari Iman FPS, tapi ada Shiro yang udah nungguin, masih mystery shot dari Shiro kena ding, coba mencari kill kedua dan mungkin saja berhasil, tapi sayangnya udah ada NC Slasher di sini yang berhasil dapetin kill tersebut dan menjadi 2-0. Elmimor juga berhasil nge-recover Budok yang drop tadi milik Severin. Dan 2-0, Onyx masih bisa memainkan bonus round dengan cukup kuat nih, Ber. Iya, happy banget. Mereka ambil investmentnya Bulldog lagi 2 player. Apalagi, as you know, NC Slasher udah punya null comment. Ini ada potensi untuk semua setup yang dimiliki oleh tim MPH rontok, nggak bisa pakai utility. Possibility-nya besar banget untuk dapetin sebuah bonus round, dan ini akan menjadi tes pastinya untuk tim EPH. Apakah defense mereka kuat? Karena kelihatan mereka gamble di arah A dan meninggalkan hanya 1 player, sedangkan Onyx masuk ke arah B dan nullnya dibuka. Batman akan dites, dia masih nge-teleport, masih bisa selamat, dapetin 2 kill, 22 HP, tapi dia langsung ada trade dan lu tahu ada revive. Oh no, gagal ternyata. Goji bisa menumbangkan seorang Shiro. Recon juga ngedetect, dan 2 lawan 4 ini udah kelihatan mudah banget pastinya, kecuali Elmimor bisa dapetin lebih. Ternyata tidak, Elmimor terdelete dan EPH awalnya kelihatan serem, sedikit miss shot dari Batman, tapi in the end beberapa player yang rotasi begitu jauh Nusantara bisa mengamankan dan mensupport. Wow, ngeri banget barusan. Ya, dan 2-1 sekarang, paling enggak Action PH masih bisa mengamankan full mainnya mereka. Dan di sini memang terlihat mengerikan menurut gue dari Batman. Itu dia lama banget loh wave di nge-wave ke arah Bimen itu lama banget, tapi pas dia turun bisa dapetin 2 kill dan ya nggak bisa di revive juga tadi dari Severin. Sorry, dari NC Slasher maksud gua. Jadi ya Onyx tentu masih bisa melakukan full buy karena sebelumnya adalah bonus round saja bagi Onyx. Dan sudah ada trademark yang dipasang oleh Elmimor. Karena coba eksekusi masuk ke arah saya seperti tapi masih ada sniper, tapi diterobos wae lah kata monyet. Masih ada fragment delay, tapi ada Eman FPS dari balik toxic screen yang mendapatkan Onyx monyet. Dan terkena flash, Shiro Detio masih bisa dapetin 1 kill juga. Dan masih ada Severin menumbangkan Aryu. Jadi 3 melawan 4, tapi Georgie menilai posisi Shiro masih dalam Elmimor yang sepertinya mulai menyala.
tapping manjanya. Lu lihat, Elmimor masih bisa menjadi 1 lawan 1. Ada Viper Speed yang bisa dipakai sebenarnya kalau Severin mau gunakan. Bermain dari balik Speed. Dan Toxic Fury turun. Severin again. Ucil pranking. Remake. Basic. Masih kurang om. Katanya dulu. Gue gak pernah bayangin Onyx bisa menang lagi di keadaan seperti itu. Lu kalau lihat dari FPS udah gak garuk-garuk apa lagi. Satu map udah digituin, dapat entry. Entry-nya gak kurang banyak apa. Elmimor lagi-lagi ternyata stepping up, nunjukin tuh kenapa dia salah satu Mr. Scream dari Indonesia. Severin jadi clutch minister. Ini 2 orang doang yang main barusan, men. Oh, ya Allah, toh. Itu Elmimor 2 kill, Severin 3 kill. Ya udah, apa yang mau dianalisis toh? Headshot? Dikasih dada-dada lu sama Severin Ucil pranking remake tadi lu ya. Dan sekarang kita balik lagi to the game, dimana ini adalah eco round dari Action PH, dimana Sheriff coba untuk melakukan pemotongan tapi gagal Elmimor dengan tour de force ya. Please give them a mercy. Oh my god, itu gila sih. 1 kill install langsung ke arah Imran FPS dan akan coba eksekusi ke arah Biman dan Elmimor timing. Oke, Elmimor dia nggak jadi aware sana, pengen mencari satu pemain terkena di juga, tapi Elmimor masih bisa dapetin 1 kill ke arah Batman dan ada satu pemain yang melakukan play yaitu Georgie yang coba di aware oleh Elmimor dan sudah terlihat sudah posisinya dan dia langsung turun. Dia masih di sana, coba bermain dengan turun saya masih bisa dapetin 3 kill. Elmimor sudah force masih ada 1 peluru lagi dan oke, si Slasher tumbang tangan Aryu, tapi akan coba di-cut oleh Severin yang berada di arah sana. Terlihat masuk kepalanya, tapi tentu saja Severin begitu juga berhasil dapetin 1 kill ke arah Aryu dan Onyx G sekali lagi mendapatkan angka 4-1 dan ini adalah penentuan untuk Action PH apakah mereka masuk Baiko Cycle atau enggak nih. Iya, masalahnya mereka nggak punya uang untuk beli operator di tangan Georgie. Jadi ini suatu hal yang sulit banget pastinya. Dari segi entry memang kelihatan ya, dari 5 round yang berjalan, emang banyak banget ditemuin sama FPS perbandingannya dari gun round. Tapi balik lagi, Onyx just being Onyx. Gaya gedor, aduh udah ngelihatnya sedih banget. 8 kill mendadak tuh, monyetnya belum nge-kill katanya cuma ngedash. Tapi pemain-pemain Onyx sekali lagi mereka bisa stepping up. Tour de force digunakan. Batman apakah diajak main? Masalahnya Onyx mereka kelihatannya langsung pengen main cepet aja, udah hajar trade kill langsung jalan. Namun apakah di sini FPS yang mengetahui hal tersebut bisa mendapatkan sebuah value? Aduh, dapetin 2 kill through the toxic screen. Memang ngedetect beberapa player. Apakah ada recovery? Karena player dari Onyx bener-bener stuck. Monyet dapetin 1 kill. 3 lawan 4. Toxic screen lagi-lagi diangkat. Masih ada kesempatan untuk tim Onyx. Masih ada 1 menit. Monyet ke swing. Aryu dapetin triple kill. Zero stepping up. Tapi sayangnya FPS yang lebih ready. Walaupun kelihatannya seram, mereka punya advantage. Tapi mendadak sisa 1 orang. Oke, I don't know. Meskipun Onyx G itu kalah di round itu, tapi seakan-akan kayak seakan-akan mereka yang menang sebenarnya, Bert. Kalau lu mau tahu tuh, mereka kalah tapi dua ultimate yang mereka miliki, yang gue lihat mungkin mereka harus bisa dapat setup masuk nyaman, buka Viper Speed, main post plan karena aim senjata mereka lebih kuat. Sedangkan dari tim APH mereka tidak memiliki ultimate, nggak ada null comment, jadi nggak ada yang bisa nge-stop atau ngedinai kecuali aim dan juga duel mereka bisa menangin di awal-awal. Oke, dan sudah ada Viper Speed yang dilempar, yang diaktifkan maksud gue, 0 point yang dilempar barusan, tapi blasternya 3 kunai sepertinya keluar. Oke, dan masih. sudah habis Blastorm dari Georgie, tidak mendapatkan apapun, nge-tag doang ke arah Severin, tapi ya sekali lagi dia nggak dapetin kill, nggak dapetin advantage apapun sebenarnya. Dan sekarang dari Onyx G masih bermain default, masih bermain di belakang, tidak melakukan eksekusi apapun. Mereka masih standby main default aja, menghindari Viper Speed yang memang diaktifkan oleh Aryu di arah Aimman. Ya, ini main patient game dulu ya, main anti push, dan mereka udah bisa ngedodge 1 Bladestorm tersebut. Dan Georgie hanya bermain dengan klasik. Masalahnya nggak ada progres sama sekali. 50 detik kemana ini tim Onyx pengen commit. Dan mereka kalau sadar juga, mereka tuh nggak tahu di B atau di A Viper Speednya. Dan ini benar-benar kemakan banget waktunya. Ini makin lama makin berbahaya. Trademark nggak hancur di arah hall.
Jadi seorang Georgie walaupun pakai klasik doang, by the way, bisa aja rotasi dan memberikan satu impact full kill. Dan Onyx pelan-pelan 30 detik tersisa, mereka akan pelan-pelan akan masuk ke arah A via door dan akan mengetes dua player. Soalnya Recon yang udah nge-detect, Shiro Detio milih untuk mundur dalam Viper Speed dan Viper Speed balasan dibuka dari tim Onyx. Oke, Monyet Mimor masing-masing dapetin 1 kill. Masih ada Viper memang di dalam Viper Speed, tetapi apa daya. Ini jadi 5 lawan 3 dan udah mulai melakukan rotasi dan bahkan Monyet bisa saja nanti dapetin 1 kill, tapi terkena tag cukup banyak dari Monyet. Dan sudah ada 1 kill dari klasiknya. Turun Viper Speed-nya diturunin, namun kita harus tumbang juga sekarang menjadi 3 melawan 3. Masih ada Viper Speed dan cukup telak. Acid Slasher, dapetin Aryu. Shiro juga berhasil dapetin Georgie, bahkan hukum dinyalakan oleh Acid Slasher. Benar-benar ingin mengamankan round ke-7 ini. Recon keluar, udah dihancurkan memang. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Ingman FPS sekarang masih ada Viper di sana dan tidak ada lagi waktu untuk dirimu bisa nge-clash ini dari Amon FPS dan kembali lagi menjadi round milik Onyx. Iya, itu dia istilah nggak peduli poking hajar satu one way straight bleh, menangin aim 2 kill di secure Viper Speed. Dan gua rasa barusan bagus banget dari tim Onyx karena mereka nggak boros ultimate, mereka bener-bener pengen banget nge-closing karena pasti money bonus dari tim FPH ini berantakan banget. Ini menurut gua huge moment banget dari tim Onyx dapetin 2 kill walaupun ada recovery keadaannya, tapi menurut gua tapi di sini dia menunjukkan dia masih sabar dan Severin somehow masih steady gitu. Dia masih steady banget. Monyet memang dia nggak terlalu fragging terlalu, tapi tetap dia adalah seorang entry fragger. Mau dia fragging nggak fragging, asal dapetin itu menurut gua udah bagus gitu kan buat timnya dari Onyx sendiri. Ya menurut gua sekali lagi karena emang Monyet nggak sehat, tapi masih ada 3 pemain yang bisa recover, bisa nge-coverin posisi dari Onyx. Monyet itu nggak terlalu masalah dan kita akan melanjutkan sekarang round ke-8 dengan mix buy. Ada satu Vandal dari Eman FPS yang memang sebelumnya di save. Oh my goodness me, 1 kill cepat dari NC Slasher ke arah A shop. Teknik nge-scope toggle, hold ya. Nge-scope hold dari NC Slasher memakan 1 korban yaitu Abatman. Tapi lu lihat pergerakan dari SNPH, mereka ngisi Aramid 4 pemain. Ya udahlah, ini kita cari kill aja lah, nggak usah terlalu nge-start gaming. Kita walking aja, tapi Onyx akan ngeladenin ini karena mereka masih ada di belakang. Dan udah kelihatan 1 pemain. Udah ketahuan juga ini rame. Guys, ini rame banget. Kita mau kemana dan lebih untuk di 2, tapi yang menempel di 2 kill. Nick Monyet, mau dapetin threat-nya, tapi Georgie berhasil dapetin Monyet. What? Jadi 3 melawan 2. Tapi Elmimor dia udah masuk ke arah B-side bersama dengan Shiro. Tapi artinya ada 2 senjata yang bisa di-recover oleh pemain-pemain Action PH. Baik sudah kepasang, mau play seperti apa dari Onyx karena pemain dari Action PH itu lebih memilih untuk melakukan play dari arah B-side, dari arah window. Dan akan mengisi broken wall dan juga backside dari Shiro dan juga Elmimor. Coba dicari, dibersihkan dulu. Dan ini akan di-delay sama tim ada Oldrock back. Sering keluar, tapi ngajar pakai null comment rupanya tapi sayangnya belum membuahkan hasil apapun. Dan itu null commentnya baru saja nge-detect posisi dari Shiro, tapi Elmimor bersama dengan Shiro terlalu kuat. Tadi null comment yang nggak kena ke Shiro, jadi anti-view-nya tetap jalan. Istilahnya ini emang keberuntungan di tangan Onyx. 3 lawan 2 best chance banget. Sebenarnya ini udah bagus. Kenapa keberuntungan di tangan Onyx? Eman ini udah dapetin 2 kill. 1 Vandal hero di tangan seorang Eman dapetin 2 kill itu udah bikin kocar-kacir Onyx. Padahal gue kira Onyx bakal nyaman banget. Ya, trademarknya udah nggak ada. Masuk udah enak banget nih. Kayak free real estate aja, Des sudah nggak ada gangguan, mungkin dari Snakebite doang. Tapi gila, itu barusan lu lihat tuh si Elmimor tap mati 2. Ya mau ngomong apa toh? Double tap untuk live postingan ini. Emang si Slasher tadi dapetin tap-tapnya aja juga udah gila tuh. Tapi oke. Akan attack, tapi udah ketahuan satu informasi artinya dari Severin yang berada di arah holes. Dan Elmimor bermain dekat dari arah double door. Apakah Georgie bisa mempunish posisi dari Elmimor? Tapi kayaknya kalau Georgie bisa nge-punish Elmimor, dia akan ke-punish balik sama Monyet sih yang udah standby. Kayaknya tapi Georgie akan first contact duluan sama Monyet, baru Elmimor akan coba untuk melakukan threat ini. Tapi Georgie standby banget dan Monyet udah keusir dengan adanya 0 point yang dilempar.
yang berhasil connect, kena ke arah monyet dan langsung mundur ke arah B, akan bergerak ke arah B. Elmimor akan menjadi lurker dari arah double door, menunggu ngetes kesabaran. Definisi ngetes kesabaran terjadi di double door karena udah kurang lebih 30 detik. Ini berdua ada di double door, tapi bersebelah-sebelahan doang di balik pintu, tidak ada yang nge-swing dari no. Georgie yang gak sabar ternyata. Karena dapat informasi kalau B-nya udah pada masuk dan berhasil tembus. Hunter Fury-nya connect dan ada even FPS. Dapatin 2 kill bahkan Hunter Fury dari Sherudetio juga pasti dapetin SC Slasher karena sisa Elmimor seorang diri di mana waktu gak banyak untuk memberikan ekonomi damage dapetin 1 tapi Sherudetio langsung datang melakukan trade kill menjadi 3-6. Itu individual setup sih dari Eman FPS sih, dapetin 2 kill spike drop, gak bisa planting dan 1 Hunter Fury kill dari Sherudetio. Gue bahkan apa yang gak kira, walaupun begitu aim dari tim Onyx sih buset tuh Elmimor bisa dapetin 1 kill by the way. Iya bener yang lu bilang, Hunter Fury ini udah closing banget, udah jadi salah satu winning condition. Eman juga, tapi sebelum hal tersebut menurut gue pembacaan dari tim FPS karena mereka benar-benar ready banget di arah B, ada 3 pemain. Mereka kayak mau ngasih abatman untuk menjaga sendiri, trademarknya juga nggak hancur di arah Hall, begitu juga di arah A. Sekarang permasalahannya untuk tim Onyx, mereka harus berhadapan dengan Tour de Force. Apalagi kita tahu Tour de Force ini sulit banget ditebak, kadang bisa di B, Chamber biasanya main di B. Oh sorry, ternyata gue ngablu, itu dari Elmimor yang buka Tour de Force. Oke, Elmimor yang buka Tour de Force. Ada 2 pemain juga dekat dan Omid sudah masuk dalam untuk melakukan flash dikeluarin flash connect ke arah Georgie di arah piramid api. Terus berhasil dapetin temporary slicer juga berhasil menumbangkan abatman. Georgie masih bisa dapatkan skill tapi dia terkena flash dan harus tumbuh dari Georgie, tapi masih ada Eman FPS yang mendapatkan trade killnya dan Shiro Tour de Force juga dari Elmimor menyisakan Aryu seorang diri yang lagi rotasi dari arah defender spawn. Dia harus melakukan clutch tapi menurut gue cukup sulit karena Shiro masih punya shock dart dan juga recon yang bisa digunakan, apalagi dia harus melewati Elmimor terlebih dahulu jika dia ingin gerak ke arah piramid. Karena ding miss the shot dari Elmimor dan dia akan langsung muter terlebih dahulu, nggak diterobos. Apa itu snake bite? Diterobos pakai Tour de Force sama Elmimor, nggak masalah darahnya 7. Iya, ini kalau lu lihat detail demi detailnya menurut gua FPS berulang kali udah ngomong mereka udah bagus. Apa kurangnya? Dapetin entry, ngebokong udah pas timingnya, tapi di flick ternyata sama seorang Shiro. Ya, apa kurangnya? Closing menurut gua. Mereka nggak bisa closing. Mereka nggak bisa manfaatin sebuah keuntungan atau keunggulan di awal-awal. Dan Onyx selalu bisa nge-recovery keadaan. Berapa kali kita lihat? 3 kali ini berarti. Dan sekarang FBH, mereka harus bermain dengan beberapa pistol. Dan Georgie coba untuk cari sedikit miss the shot. Unainya udah mulai menipis, tapi dia masih nafsu banget berusaha untuk duel mekanik. Langsung ada 0 komen masuk ke arah A side. Langsung ada toxic skill tapi gak ada pemain dari FBH yang ngejaga. Spike akan langsung di planting. Dan ini akan menjadi retake 5 lawan 5. 5v5 retake tapi Blastorming kalau nggak salah tinggal 2 atau 1 kunai ya dari Georgie. Apakah itu akan menjadi 1 kunai sangat impactful ke kepala pemain-pemain dari Onyx G? Tapi Monyet akan coba untuk melakukan pick, tapi Elmimor udah berhasil dapetin abatman terlebih dahulu. 1 kill berhasil didapatkan lagi oleh Monyet ke arah Aryu. Kill kedua begitu satisfying. Akan coba tunggu swing lagi. Monyet dengan 3 killnya. Tersisa Sherudetio yang coba bermain-main di arah orange. Tapi Sheriff Singularity dan akan coba nge-pick arah AK. Masih ada Monyet di arah side sebenarnya. Recon keluar akan ngedetect 1 pemain, tapi sempat dapetin 1 headshot ke arah Severin dan langsung di-trade begitu saja oleh Shiro. 3-8 Onyx G benar-benar akan coba terus menjauh dari Action PH, tapi ini adalah last round in the half, last round before the switch. Apakah Action PH akan bisa mendapatkan 1 angka menjadi 48 atau kita akan masuk ke angka 93-nya Onyx G nih, Bot? Ya, Gen, kayak gue udah gak usah ngomong banyak-banyak kalau ngomong big kontrasnya dari scoreboard. Elmimor 16 kill. Tadi abatman dan top rank jadi 2 kill doang tuh. Mau ngomong apa lagi tuh? Jadi kayak winning conditionnya untuk tim FPS-nya loyo. Dan Georgia bener-bener dijauhin banget. Bener-bener di counter, gak dikasih main. Sekarang operator, oke, dapetin 1 kill. Apakah bisa dapetin 1 round? Abatman dapetin 1 kill. Baru ngomong ternyata 3 kill untuk FPS. Good news pastinya. Des dilakukan. Ada follow up dari Aryu dan NC Sensor last man standing. Langsung ditutup.
Round apa barusan begitu sangat cepat. Dan at least FPS bisa dapetin 1 round untuk menutup. Karena 84 masih oke menurut gua. Kalau mereka menang pistol, dan ini emang map yang lumayan tracker sided juga. Jadi ada kesempatan pastinya untuk FPS. Namun ya tadi balik lagi pertanyaannya, pemain-pemain Onyx ini lagi nyala semua. Benar. Itu pertanyaannya dari tim FPS. Apakah mereka dapat momen terus-menerus seperti ini? Ya ini Pistoron artinya kan dari map kedua. Tapi ya ini SNPH punya PR yang sangat penting sih. Ini PR yang salah satu PR yang wajib banget mereka menangkan adalah Pistoron ini. Ini yang wajib banget mereka menangkan. Karena kalau mereka nggak menang di sini, Onyx G punya chance tinggi untuk dapetin double digit terlebih dahulu dan gap lu jadi 6 angka gitu kan, jadi 4-10 misalnya. Dan Kemungkinan ya, let's besar. see. Kemungkinan Besar kalau nggak ada thrift walaupun kita tahu ada chamber di sana ya dengan headhunternya, ngelihat dari scoreboard juga Onyx lagi kuat-kuat banget. Agent composition sama, mereka juga harusnya dari tim FPS tahu. Begitu juga dengan tim Onyx, option apa yang mereka bisa miliki karena tipikal permainan dari kedua tim mirip-mirip. Cara permainan dari FPS tuh ketahuan juga, poking terus langsung setup di detik 30 atau 40. Ya, dan kita mulai. Pistoron kedua, permainan cepat mendasar langsung dari Georgie. Ada 0 point connect, tapi 1 kill berhasil didapatkan langsung ke arah Elmimor. Ada 1 pemain lagi yang nggak di-expect, yaitu Monyet. Coba dapetin kill kedua, tapi dia gagal. Coba bisa dapetin 1, tapi Shiro berhasil dapetin threat kill, tapi masih ada Georgie. Threat kill yang dimenangkan oleh APH. Menjadi 3 melawan 2, ada fragment delay, ada snake bite delay lagi. Tapi yang Slicer mendapatkan Zero Detio. Spike sudah terpasang, bermain di arah pilar. Kali ini 1 kill mungkin bisa didapatkan, dan oke, benar saja. Wolfio situation, right click supremacy. Tapi itu juga ada frenzy supremacy dengan jarak dekat. Masih bisa kedes cabut. Coba di defuse, di tap dulu. Apakah si Severin bisa untuk melakukan kelas ini? Dia melihat spike-nya nggak berdiri, tapi coba dimajuin lagi, dan kali ini Georgie yang mendapatkan clutch tersebut. 5-8 Action PS melewati 1 step penting untuk melakukan comeback, dan mereka dapetin Pistoron. Dan ini adalah round kedua yang harus juga mereka menangkan. Jangan sampai terkena 3v3 mantap. Iya, finally APH seorang Georgie dikasih kesempatan, dia nggak sama sekali menyia-nyiakan. Dia itu udah 1v1 udah susah banget. Spike plantingnya udah annoying banget ditaruh di sana, dan HP-nya juga lebih diunggulkan sama seorang Georgie, sedangkan ya, FC Slicer udah berusaha terbaik untuk merecovery keadaan karena mereka ketinggalan by the way. 3 lawan 2, kayak selalu ada trade demi trade. Terus dilakukan, shorty-nya connect, 1 tukar 1, tapi APH yang lebih siap. Senjata mereka lebih unggulkan juga. Apakah mereka sadar kalau ada 2 player yang udah standby juga di backside, di area A? Oke, si Caesar akan ngetes dapetin 1 kill, menyamakan jumlah, looking for more. Tapi dia gagal karena ada sebuah snake bite dan Ari udah siap. Shiro pun di takes down, dan tersisa Elmimor seorang diri. Kita tahu nih orang sakit banget headhunternya. Apakah bisa dapetin another? Ternyata tidak. Dan ya, this not bad menurut gue untuk Onyx. Dia dapetin 3 kill untuk tim Onyx sih oke lah. Ya, dapetin 3 kill itu udah good point banget gitu dari Onyx, sehingga bonus roundnya dari APH nggak terlalu signifikan. Bahkan jatuhnya ini kayaknya nggak bonus round deh. Karena kalau gue, nggak, Abatman akan Invest, full buy, invest, karena the next roundnya punya Tour de Force. Jadi teman-temannya akan tetap melakukan bonus round. Jadi kalaupun memang misalkan APH kalah di round ini, Abatman masih punya Tour de Force untuk bisa dimainkan di next round di full buy-nya dari APH. Dan kita akan lihat apakah Onyx G akan bisa mengamankan full buy round mereka di round yang ke-15, di mana Recon yang berhasil connect ketiga pemain di arah mid. Sudah ada 0 point, shock dart-nya dilempar, tapi belum ada yang menyentuh ke arah double door. Kelihatan kontak langsung di arah mid, dan akan ada updraft. Dan coba untuk masuk dari Abatman, tapi flash yang begitu. Wait, oke, itu flashnya Eman. Itu berbahaya sebenarnya tadi. Karena kalau seandainya ada pemain Onyx G di situ, tentu aja akan menjadi free kill untuk Onyx G. Dan bergerak, bermain default 3 mid 2 B, akan coba melakukan pemotongan. Tapi dari pemain Onyx memang gak ada yang melakukan overpick ke arah mid. Dan sudah ada line up Poison Cloud. Tapi Monyet berjaga dari arah side. Kelihatan sudah Abatman kena tag 40 HP, sama halnya dengan Monyet. Dan akan mundur lagi. Udah ada 3 pemain sebenarnya dari Onyx G yang berada di arah B-side. Sudah coba di tapping di probing terlebih dahulu. 3 pemain coba untuk masuk melewati arah tunnel. Recon keluar, terus belum dihancurkan. Coba untuk random full out, tapi Onyx Monyet masih bisa bertahan dengan 2 killnya, tapi nggak bisa dapetin yang ketiga karena Aryu berhasil dapetin kill karena Monyet.
Masih ada 2 pemain. Coba untuk di-switch, tapi Abatman dia berhasil dapetin 2 kill. Berhasil dikotakkan oleh Acid Slasher. Lagi dalam. Oh, crispy, seperti tahu crispy. Seperti kulit goreng, so crispy. Gila, boy. Perebang. Buset. Krotok. Gak sampai belasan keluar klip. Oh my god, monyet stepping up 2 kill. Acid Slasher 3 kill. Aku mau ngomong apa kalau Andres gini toh? Berapa? Ini terlalu sakit toh untuk dilihat. Nih gasem banget ini. Sosis gak tuh? Sosis gitu. Iya, tapi itu menurut gue udah bagus juga sebenarnya. FPS mereka udah coba untuk recovery, ada Suicide Bed, tapi lagi-lagi Onyx stepping up. Gak ada smoke, gak ada suatu utility yang bisa ngeblok vision tersebut. Dan Acid Slasher, dia benar-benar udah kayak turret tapi rasa orang, dapetin semua headshot. Oh my god. Oke. Kita mulai lagi sekarang round ke-16, dimana sudah ada pergerakan dilakukan oleh Action PH ke arah A side yang udah dijaga 3 pemain. Cuma tiga-tiganya tuh dari Onyx Team bermain di area backside, nggak mau bermain di arah side, itu kan di arah piramid. Mereka main di arah bridge dan juga stairs. Tapi udah masuk ke dalam ya, artinya Onyx akan bermain di tapi Shiro dia mendapatkan Batman yang coba untuk melakukan lurking ke arah hole, dan bahkan Acid Slasher juga masih dapetin Georgie. Oh my god, 5 lawan 3. Harus 1 orang berjaga dekat di arah piramid, belum sempat kena ding. Dan akan mundur dulu dari Severin dan siap untuk melakukan retake. Ini 3 lawan 5, fragment dikeluarkan, tertutup Toxic Scream, tapi Eman akan mundur dan sudah ada null comment yang diaktifkan oleh si Slasher, dan bahkan Eman FF juga harus turun dari Severin. Ada flank dari monyet, bahkan Shiro juga mendapatkan Aryu. 6-10. Oh, Niki terlalu kuat, saya sampai batuk sedikit. 6-10 saudara-saudara, yang artinya Action PH harus melakukan eco bird. Iya, ini mereka pasti scrappy banget banyak. Dan gua suka little detail yang diberikan dari Onyx. Apa itu? Toxic Screen. Toxic Screen-nya nggak ngesetengahin. Kalau biasa kita lihat Toxic Screen ngesetengahin side, tapi Toxic Screen dari seorang Elmimor nutup arah main. Jadi ini memaksa player-player yang di attacker side yaitu APH nggak punya connection sama yang di balik box. Bagus banget menurut gua detail yang diberikan sama tim Onyx. Mereka clearance, mereka tahu menang jumlah juga, gunain semua utility. Dan APH juga berusaha untuk capitalize keadaan dengan Kudro Force yang dimiliki dari seorang Abatman, tetapi gak connect. Dan entry lagi-lagi dimenangkan. Kali ini APH kelihatan sedikit sangat desperate. Monyet lagi-lagi dengan entry-nya, bahkan dapetin 1 kill dari seorang Shiro. Trap memang berjalan, namun Elmimor udah ready untuk all up. Dia dapetin 2 kill trapnya. Dan Shiro dead. Apa yang dia bisa perbuat? Posisinya ketahuan, kena record. Spike memang dimiliki, tapi dia harus berhadapan dengan 4 player. Gue gak tahu gimana closingnya ini. Ini gua setuju. Oke. Masih ada 3 lagi. Dia bawa Spike. Masih 1 menit loh. Ini kalau sana Shiro Detio dapetin free kill sih bisa. Cuman kayaknya harusnya Onyx gak akan. Udah guys, kita main bareng aja guys. 3 guys, main quantity guys. Kita menang jumlah 3 lawan 1 gitu kan. Dan ini ya, dia akan walking jalan sampai A. Dan lu lihat tuh, Severin juga mainnya udah di defender spawn. Udah main retake aja, kasih ngeplan aja nih dimana si Rodetio berada. Kalau DK ya udah kita kasih plan, kita main retake bareng 1 lawan 3 gitu kan. Toh masih ada Recon juga bisa dimainkan nanti oleh Shiro. Dan Recon sudah dikeluarkan, udah dapat informasi. Ini di A guys kan, udah pada bergerak untuk melakukan rotasi. Planting spike sudah berhasil dilakukan. Dan ini yang gue bilang, bermain as a unit. 3 pemain. Tapi Severin masih off angle, dia masih ngumpet. Karena kalau dia maju duluan terlalu cepat gitu kan, itu bisa banget dipanis 1 persatu artinya. Dan walking pelan, coba maju, dan terkena timing 1 kill didapatkan. Terkena ding. Shiro Detio, bisakah dia melakukan clutch ini? 1 kill lagi, tapi terlihat mengerikan. Oh my god, untung aja Onyx bermain as a unit. Kalau mereka ngepick 1 persatu dengan gak ada teman di dekatnya, gak ada threat yang jalan sih, itu bisa aja di clutch sama Action PH. Dan 6-11 sekarang ngeri. Baru aja gimana caranya, opsi apa yang dimiliki oleh Shiro? Di tap boy, hampir aja tuh Onyx kalau dia 1 lawan mereka 1 lawan 2 bisa aja nih Shiro Detio yang menangin. Dikasih chance, walaupun Shiro Detio kena ding, dia dikasih chance untuk reposition sedikit dan ambil tag angle. Dan iya, untungnya bener yang kata lu bilang,
play as a unit, trade-nya sepersekian detik langsung jalan, langsung dapat informasi, langsung di trade. Dan gue suka juga detail dari pertunjukan dari Severin. Kasih snake bite di sisi bagian deket short. Jadi gak bisa nge-push. Udah ketutup, udah ke lockdown banget. Mimor dipaksa untuk melakukan rendezvous. Tour de Force adalah salah satu senjata yang mematikan. Dan pemain-pemain dari APH, pertanyaannya, apakah mereka tetap komit? Udah ketahuan. Sayangnya dari seorang Mimor missing the shot. Dan dulu komen digunakan. Sepertinya akan komit split push ke arah B toh. Ya, dimana sudah Tour de Force akan coba untuk nge-pick lagi. Kali ini Tour de Force-nya masih tertutup toxic screen. Dan Spike sudah berhasil terpasang. Finally take lagi sekarang. Dan Hyperspeed sudah dibuka. Blaststorm keluar. Coba untuk ditembak lagi Blaststormnya. Monyet coba untuk mengisi. Oh, dia terkena trademark. Karena membuat slot, tapi Abatman masih bisa dapetin satu. Dia tapi berhasil diteror oleh Shiro. Dan Monyet juga berhasil dapetin Shiro DT. Jadi 3 lawan 4. Karena I am the hunter. Shiro dapetin Georgie. Terkena flash diri sendiri dari Evan. Tapi Axis Slasher datang nge-swing dengan flash follow up. Dan kelihatan Aryu. Dia melihat posisi Elmimor. Dia masih bersembunyi. Gak ada dari Aryu. 1 kill, 2 kill, 3 kill dari Aryu. 1v1 situation. Spike-nya belum half. Keluar Viper Speed. Masuk lagi ke Viper Speed sekarang. Aryu bisa melakukan kelas ini dan menyelamatkan Action PH dari match point Onyx G. Are you kidding me? It should be not be happen. Onyx, mereka punya retake udah bagus banget. Gak kurang apa lagi, trade-nya jalan, Abatman keculik. Keluarin fragment, seorang Georgie udah posisi kebuka, keluarin flash, free frag 1 lawan 4. Iya, ini menurut gua kayak satu spot kecil di dalam Viper Speed aja yang membuat segalanya berbeda. Dan Aryu, dia bener-bener gak over commit, dia santai banget ambil segi angle demi angle-nya, nggak ada yang bisa nge-trade dari pemain-pemain Onyx. Brilliant, tapi apa pertanyaannya untuk next-nya? Apakah setiap round seperti itu harus bisa stepping up? Georgie ke-delete dari seorang Elmimor yang melakukan push. Looking forward dapat double kill, langsung teleport. Dan mendadak saja 5 lawan 3. Walaupun kelihatan senjata dari tim Onyx tidak cukup kuat, tapi stepping up dari seorang Elmimor, menurut gua itu lebih dari cukup. Oh my god. Ini ada 3 lawan 5 again loh. Again and again and again. Ada Viper Speed sekarang gantian, ini adalah Viper Speed Severin yang coba diterobos kah oleh Action PH, di mana posisinya Severin jaganya lumayan belakang. Dia jaganya benar-benar persis di tengah-tengah piramid. Dan itu dia bermain shorty dari Severin, langsung keluar Viper Speed. Snake Punch coba dilempar. Ada orang deket. Dan coba keluar, tapi tentu saja ditumbangkan oleh Severin. Tapi Eman FPS masih dapetin 1 kill lagi. Akan ada kill kedua, tapi lu lihat pemain dari Onyx begitu respect, bermain as a unit lagi, nggak mau pick satu persatu, memastikan track killnya berjalan. Reload keluar, oke, Elmimor berhasil ditumbangkan, tapi ada Shiro dengan Marshall yang menumbangkan Eman FPS. Dan bisa nggak di-cover satu buah Vandal kayaknya dari Shiro, yes. Karena dari coverage senjata yang bisa dilakukan dari Onyx dan match point Bert 7-12. Itu menurut gua, udah nggak bisa ngomong tuh. Elmimor yang nge-push bikin space begitu besar, dan APH tuh udah kehilangan map princess, nggak ada informasi, terlalu berbahaya mereka untuk melakukan riset. Nggak tahu di mana Elmimor, bisa aja di mana-mana. Mereka dipaksa untuk masuk ke dalam. Emang lu aja tuh Aryu yang bisa di last round pakai Viper Speed, dia buktiin dia bisa step up juga, dapetin 2 kill, shorty di tangan, ganti ke sebuah Spectre Aurelian 1 lawan 4. What you can do? Terlalu sulit. Gak mungkin momen tersebut tuh diulang-ulang kali, bukan diulang-ulang. Itu momen impossible 1 lawan 4. Hanya tadi hampir aja dari seorang Shiro Detio. Tapi Bert, 1 round ahead untuk Onyx G qualified to group stage. Dan bermain dengan sabar banget dari Onyx G. Lu lihat mereka rata-rata off angle semuanya. Ya, gak ada yang agresif pick sama sekali. Di cancel drone-nya dengan 0 point. Itu udah di standby-in sama si Slasher. Ketika terdengar drone yang dikeluarkan oleh Shiro Detio, akan langsung dilempar 0 point-nya dan memaksa Action PH untuk mundur rotasi ke arah mid. Tapi enemy mark sudah kelihatan satu pemain dan akan coba untuk di jiggle pick, ketahuan juga tag 55 damage barusan dari Elmimor. Mau coba bermain darah double door, coba cek kanan, stepnya sudah terdengar sepertinya, dan udah dijagain juga sama Shiro yang berada di arah orange. Setup toxic screen sudah keluar, dan Hunter's Fury pun datang. Oke, Shiro akan bertemu dengan Georgie dan dimenangkan oleh Georgie rupanya.
tapi mereka belum masuk. Mereka masih tertahan di arah A main, 30 belum bisa seconds masuk ke left. dalam site. Tapi ini adalah eksekusi masuk sekarang dari Action PH. Sudah ada beberapa pemain yang mengisi di arah piramid sebelah kiri, tapi belum mau nge-pick. Tapping manja lagi. Severin berhasil dapat 3. Begitu juga dengan Mimor 2 kill-nya. Masih ada Georgie. Mimor turun. Terlihat berbahaya. Masih ada Georgie berhasil ditahan oleh si Slasher. 1v2 situation. Onyx G sedang mengambil keunggulan sekarang. Terlihat di arah hole dan ketahuan bokongnya gagal, flank-nya gagal, dipatahkan oleh Aryu. It's all on AC Slasher. 0 poinnya connect. Toxic screen-nya turun tapi waktu gak banyak lagi. AC Slasher, dia harus segera membuat move dan coba untuk melakukan flash lagi. Snake Bite coba dikeluarkan, gak bisa di-fuse dan oh my god, what is that bro? Are you kidding me? Wow. Are 2 you is kali. literally kidding me? Iya, that's are you kidding me? 2 kali berturut-turut clutch. Lihat Onyx udah best way melakukan recovery. Georgie dapetin 1 kill. Semuanya kelihatan bagus. Switch and bait. NC Slasher kasih space untuk seorang monyet. Mau ngomong apa itu? Di right click ke alam, langsung headshot instan. Iya cuy. Another step up dari seorang Aryu. Masih ada kesempatan. Tapi seberapa lagi-lagi pertanyaannya mereka bisa bertahan dari skenario tersebut. Karena step up nggak selalu bisa terjadi di semua momen. Sedangkan Onyx, mereka kelihatan yang lebih punya progres, lebih punya kekuatan dari segi firepower. 5 klik away untuk masuk ke playoff. Dan Batman dapat 1 kill. At least walaupun dia sedikit mendelem, tapi dia step up dengan 2 killnya. 3 lawan 5. APH masih belum menyerah. Pick dilakukan oleh Zero dengan sebuah Marshall-nya connect. Dan Georgie pelan-pelan dia closing the gap. Mendengar beberapa step, dapetin timing, gak ada trademark. Georgie ini benar-benar gratis banget karena 3 player dari tim Onyx semuanya di sana. Ini benar-benar free. 1, 2, dan 3 dari Eman. APH masih pelan-pelan menyusul. Onyx harus masih berjuang lagi di next round. Oke, 9-12 Onyx G. Apakah mereka akan force buy kembali di round ini? Ini ya udah lihat Batman, Georgie dapetin timing demi timing, free kill demi free kill bisa dieksekusi sama APH. Tapi sekali lagi seperti yang lo bilang, mau sampai kapan APH harus bermain dengan individual step up pemain-pemainnya? Stepping up dengan Bulldog-nya udah ada keajaiban beberapa kali. Apakah ini momentum untuk APH? Kelihatannya iya, karena Georgie ini bisa stepping up. Aryu juga naik, yang biasanya dia tuh kayak nggak begitu menonjol. Dan Batman juga udah lumayan tadi. Itu adalah gun round. Dan Onyx, ini another test, karena mereka bermain dengan scrappy buy. Mimo mungkin punya tour de force. Tapi kali ini kelihatan APH akan komit ke arah B. Null comment langsung digunakan, dan seharusnya ini dipaksa untuk main retake. Karena NC Slasher tidak memilih untuk fight. Oke, Spike sudah terpasang sekarang. Coba untuk melakukan 5-man retake once again dari Onyx G dan Batman akan menjaga flank, tapi monyet begitu tajam merupakan Batman sekarang. Sudah ada null comment yang diaktifkan oleh NC Slasher juga. Melihat 1 pemain di arah side-nya. Sudah dapat informasi bahwa NC Slasher tapi sayangnya harus tumbang. 2 pemain coba untuk melakukan flank. Shockstar dikeluarkan sekarang. Smoke datang tapi Elmember berhasil dapetin Aryu. 1 kill lagi dari monyet sekarang. 2 melawan 5 tapi monyet once again. Oh my god, individual step up dan masih ada pertahanan yang dilakukan. 1v2 situation. Apakah yang FPS bisa menyelamatkan Invest tapi ternyata tidak. And Onyx G qualified to babak group stage nanti di VCT Apex Playoff dengan kemenangan 2-0 di series kita yang pertama. Ya, finally they find a way untuk bisa balik dari stepping up yang dipertunjukkan oleh seorang monyet. Null comment, mempersulit segalanya. Nggak